Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan Angkatan Pertama kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Ruhaindi, guru SMK Negeri Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi media promosi pemasaran. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu dosen memberikan masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Berikut videonya. Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya kurang bersemangat ya. Bagaimana kalau Bapak kasih yel-yel terlebih dahulu ya, biar kalian pembelajarannya lebih bersemangat. Baik. Bapak kasih yel-yel seperti ini ya. Kalau Bapak bilang SMK, kalian bilang bisa. Kalau Bapak bilang SMK, kalian bilang hebat. Kalau Bapak bilang SMK Negeri Sukaresik, kalian bilang asik. Begitu ya? Baik, kita coba ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri Sukaresik. Asik. Tepuk tangan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Silahkan. Duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi. Silahkan kalian keluarkan HP-nya. Kemudian klik tombol hadir di link yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian rapihkan tempat duduknya, kemudian pakaiannya, dan jangan lupa apabila di sekitar kalian ada sampah, silahkan kalian buang sampahnya ke tempat sampah. Pak, izin membuang sampah ke tempat sampah. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal yang ada di kuisis. Sekarang Bapak akan melakukan pretest. Kalian klik Google, kemudian ketikkan di sana join.quizzes. Setelah itu klik quizzes. Selanjutnya masukkan kode yang ada di depan. Kemudian klik mulai.
Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan manfaat kita mempelajari materi media promosi pemasaran. Nah, manfaat kita mempelajari media promosi pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diharapkan kalian bisa lebih komunikatif. Kemudian yang kedua, kalian bisa lebih informatif. Dan yang ketiga, kalian bisa lebih inovatif. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ada yang tahu materi apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Saya, Pak. Materi sebelumnya tentang menerapkan layanan usaha yang menjelaskan tentang pelayanan prima perusahaan terhadap pelanggan dalam memasarkan barang dan jasa. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan kita mempelajari materi media promosi pemasaran. Silahkan kalian perhatikan ke depan. Ya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari kegiatan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian yang pertama memahami konsep media promosi pemasaran dengan benar, kemudian mengidentifikasi jenis media promosi pemasaran dengan santun, kemudian menentukan media promosi pemasaran dengan tepat, dan yang terakhir, nah ini yang akan menjadi konsen kita, yaitu membuat desain media promosi pemasaran. Baik anak-anak, nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nah Bapak mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu promosi? Saya, Pak. Silahkan, bagus. Promosi merupakan suatu bentuk pemberitahuan atau menawarkan suatu produk untuk tujuan dengan menarik konsumen agar membeli produk yang telah kita promosikan. Ya, bagus. Silahkan yang lainnya. Silahkan, Aras. Menurut saya, promosi adalah sarana untuk mengenalkan suatu produk, barang, dan jasa kepada konsumen sehingga konsumen itu tertarik. Dan promosi itu adalah gambaran dari bentuk perusahaan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Baik, bagus sekali. Yang lain, ada yang mau menanggapi? Cukup? Baik. Secara garis besar, yang dimaksud dengan promosi itu adalah menawarkan suatu produk, barang, atau jasa. Baik, untuk lebih memahami tentang materi ini, silahkan kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan di depan berikut ini. Di suatu pagi yang cerah, Andi dan Jesse memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Andi memilih membuka toko serba ada, memilih lokasi yang strategis, dan memperkerjakan beberapa orang, menyebarkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Dan dalam beberapa minggu, Andi berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja. Andi senang dengan apa yang dia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Andi, Jesse memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jesse mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jesse berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jesse sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jesse pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru, dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah, dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jesse memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk.
Suatu hari Andi dan Jessie bertemu lagi dan Jessie menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh. Berpikir lokal tapi bergerak secara global, Andi pun mengikuti cara Jessie dalam memulai bisnis. Setelah kalian melihat video yang sudah Bapak tampilkan, sekarang ada yang mau menanggapi mengenai video tersebut. Saya, Pak. Menurut saya, jadi media pemasaran itu ada dua, yaitu media offline dan media online. Nah, kalau media offline itu keuntungannya lebih sedikit didapat, kalau media online keuntungannya itu lebih banyak didapat. Karena media online itu bisa mempromosikan dari berbagai macam aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kalau media offline hanya mempromosikannya itu di suatu tempat atau hanya di pasar saja. Ya, bagus. Silakan yang lainnya. Saya, Pak. Setelah saya tadi melihat video tersebut, di mana ada dua penjelasan menurut pendapat saya. Yang pertama yaitu dalam toko online dan toko offline, di mana toko online memerlukan lebih sedikit modal untuk usahanya dibanding dengan toko offline, karena di mana toko online membutuhkan media hanya media handphone dan sosial media untuk mempromosikannya. Dibanding dengan toko offline yang modalnya lebih besar karena harus membangun suatu perusahaan dan menggaji karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Yang kedua, yaitu keuntungan yang didapat toko online lebih besar dibanding keuntungan yang didapat toko offline, di mana toko online jangkauan promosi lebih luas diketahui oleh banyak orang, tetapi dalam toko offline hanya sedikit jangkauan yang diketahui karena perusahaan tersebut stuck di suatu tempat tersebut. Baik anak-anakku, setelah kalian tadi melihat tayangan di depan, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu media promosi pemasaran. Silahkan kalian perhatikan ke depan. Nah, promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antar seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan promosi adalah memperkenalkan produk sekaligus mempengaruhi masyarakat agar membeli produk yang sudah kita buat atau produk yang sudah kita pasarkan. Itu yang dinamakan dengan promosi, ya. Selanjutnya, promosi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada promosi langsung. Yang kedua, promosi menggunakan media offline. Yang ketiga, promosi menggunakan media online. Ya, promosi secara langsung yaitu promosi barang atau jasa langsung kepada konsumen, tidak melalui perantara. Itu dinamakan dengan promosi secara langsung. Yang kedua, promosi menggunakan media offline, di mana promosi ini dilakukan di media-media yang hanya offline saja, tidak online. Misalkan, kita mempromosikan barang melalui koran. Kita mempromosikan barang menggunakan spanduk. Kita mempromosikan barang menggunakan baliho-baliho atau billboard. Itu namanya media promosi offline. Kemudian yang ketiga, media promosi online. Nah, media promosi ini media promosi yang kekinian, di mana sekarang banyak sekali barang-barang yang dipromosikan secara online, baik itu melalui marketplace, kemudian melalui IG,
melalui Facebook, melalui Shopee, melalui Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan media promosi online, gitu ya. Kemudian, nah, di sini ada yang dinamakan dengan brosur, yaitu salah satu media promosi offline, ya. Di mana brosur ini menyajikan beberapa informasi dalam bentuk kertas yang dirancang agar bisa disimpan konsumen dan digunakan jika membutuhkan informasi, ya. Karakteristik dari brosur yang pertama yaitu media informasi yang berupa lembaran kecil dengan menggunakan banyak lipatan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Jadi, media promosi brosur ini media offline yang mudah dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua, menerangkan produk yang ditawarkan dengan kata-kata yang menarik serta menampilkan contoh produknya. Jadi di dalam brosur itu juga sudah ada foto dari produk yang akan kita pasarkan. Kemudian yang ketiga, penyebaran lebih terarah dan biaya terjangkau karena brosur ini hanya di print, hanya menggunakan kertas biasa saja sehingga biayanya relatif lebih murah. Kemudian yang keempat, mempunyai tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menarik pengunjung untuk menyampaikan informasi ke orang lain disebabkan karena tadi mudah dibawa kemana-mana sehingga bisa dengan mudah menyampaikan informasi ini kepada orang lain. Kemudian, nah, informasi apa saja yang didapatkan di dalam brosur? Ya, yang pertama, singkat namun tetap informatif. Jadi, di dalam brosur itu informasi yang kita sampaikan itu haruslah singkat, tetapi informasi yang disampaikan itu mencakup secara keseluruhan. Yang kedua, atur tulisan pada konten. Nah, di sini tulisan yang dimasukkan di dalam brosur haruslah aturan yang memang tepat sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Kemudian, gunakan judul yang menarik ya, agar pelanggan mau minimalnya membaca brosur tersebut sehingga pesan-pesan yang disampaikan dalam brosur tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita buat. Yang keempat, sebutkan benefit dari produk Anda. Nah, ini disebutkan di dalam brosur tersebut apa saja kelebihan-kelebihan dari produk yang kalian pasarkan. Dan yang kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya sampai yang terakhir, gunakan kata Anda. Ya, maksudnya adalah gunakan kata-kata yang baik, yang sopan agar konsumen merasa nyaman apabila membaca brosur tersebut. Kemudian, nah ini, karena kita akan membuat brosurnya dalam bentuk Canva, maka di sini Bapak menjelaskan langkah-langkah membuat brosur menggunakan aplikasi Canva. Ya, caranya yang pertama, install aplikasi Canva. Ya, jadi nanti di saat kalian mengerjakan proyek, kalian bisa mengerjakannya di HP atau bisa mengerjakannya di komputer. Ya, caranya yang pertama, install dulu aplikasi Canva-nya, kemudian setelah itu buka aplikasi Canva, kemudian pilih tipe desain brosur dan mulailah membuat desain brosur. Untuk selanjutnya, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Silahkan kalian buat media pemasaran yang mudah untuk dibawa kemana-mana, di mana media tersebut nanti akan dipasarkan di sekolah. Kalian silahkan tentukan produknya, kemudian buat media pemasarannya. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membagi kelompok berdasarkan nomor urut absen. Ya, nomor absen 1 sampai 4 itu ada di kelompok 1. Kemudian nomor urut 5 sampai 8 ada di kelompok 2. Dan selanjutnya silahkan ada di kelompok 3.
satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk bahan ajar dan LKPD, silahkan kalian bisa mengklik di link yang sudah Bapak bagikan di grup WA, dan ini akan Bapak bagikan LKPD yang sudah Bapak print. Aras, kita akan membuat produk apa? Kita akan membuat produk dari cimol. Terus desain dan warnanya kita pilih desain yang minimalis saja, dan perpaduan warnanya merah, digradasikan dengan warna kuning. Terus kita akan mengiklankan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Kontennya cimol asoy gemoy. Kelompok ini sudah sampai mana? Sudah semuanya, dan kami di sini ingin mempromosikan yaitu produk cimol, dan kami ingin mendesainnya dengan minimalis dan memberikan warna yang cerah. Terus kontennya juga dibuat dari brosur dengan harga 5.000 dan akan diiklankan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik, mind mappingnya sudah selesai ya. Kalau mind mappingnya sudah selesai, silahkan kalian lanjutkan untuk membuat brosurnya di dalam aplikasi Canva. Boleh menggunakan HP, boleh juga menggunakan komputer. Kelompok yang ini sudah sampai mana mind mappingnya? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, sama ya, silahkan kalian lanjutkan membuat brosurnya menggunakan aplikasi Canva. Boleh di HP, boleh menggunakan komputer ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan proyek yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kirimkan pekerjaan tersebut ke Padlet yang sudah Bapak kirimkan. Silahkan presentasikan hasil pekerjaannya setiap kelompok ke depan, kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seblak ngeunah. Di sana di dalam seblak ngeunah terdapat beberapa varian. Yang pertama yaitu seblak ceker, seblak bakso aci, seblak komplit, dan seblak spesial. Di mana rasanya juga terhadap bisa manis, asin, dan gurih. Untuk harganya itu ditarif dengan harga Rp10.000. Bila ada teman-teman yang ingin membeli, bisa dihubungi nomor yang tertera di depan. Terima kasih. Ada yang mau memberi masukan mengenai produk kami? Saya, Pak. Menurut saya, untuk tulisan, alamat, dan sosmed menurut kami kurang jelas dan terlalu kecil. Terima kasih. Ya, bagus. Silakan yang lainnya. Saya, Pak. Menurut saya, harga Rp10.000 itu kurang cocok dengan saku anak sekolah atau terlalu mahal. Dan menurut saya, kemasannya juga jangan menggunakan cup plastik, karena kan cup plastik itu mengandung zat kimia yang tidak baik. Ya, bagus. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat brosur Cilung Rambai. Perkenalkan, nama saya Erlita. Nama saya Risma. Nama saya Karin. Nama saya Jansen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Cilung Rambai, yaitu terbuat dari tepung tapioka, dan kami menyediakan beberapa rasa, yaitu gurih pedas, pedas manis, dan original. Ada yang mau menanggapi? Sedikit masukan dari saya untuk kelompok 1, di mana di dalam segi pemilihan warna di brosur tersebut itu terlalu kontras dengan pemilihan warna tulisan sehingga agak kurang terbaca. Untuk segi gambar cimolnya itu sendiri agak kurang menarik, selebihnya cukup. Terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah tadi presentasi dari beberapa kelompok, nah Bapak nilai ada kelompok yang paling bagus ya dalam presentasi, kemudian brosurnya juga bagus. Nah, Bapak akan memberikan hadiah untuk kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 1, yaitu kelompok Arasita. Kepada kelompok Arasita, silakan untuk maju ke depan. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan pekerjaan, sekarang silakan kalian kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah bahwa media promosi itu merupakan sarana dalam mengiklankan produk yang kita miliki, memperkenalkan produk yang kita miliki. Dan jenis-jenisnya itu terdiri dari 3, yaitu secara langsung, bisa secara offline, menggunakan brosur, menggunakan spanduk, atau menggunakan baliho, dan bisa juga menggunakan IG, Tokopedia, dan lain sebagainya yang dikenal dengan media promosi online. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, silahkan kalian kerjakan post test. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan post test, nah sekarang Bapak akan tanya kepada kalian, apa hambatan kalian yang dirasakan saat kegiatan pembelajaran kali ini? Saya, Pak, hambatan-hambatannya yaitu 1, kualitas sinyal sehingga dapat memperlambat pengerjaan proyek. Yang kedua, kesulitan memilih desain agar produk terlihat lebih menarik. Baiklah anak-anak, untuk materi di minggu yang akan datang,
kita akan membahas materi tentang harga pokok produksi. Silahkan kalian persiapkan mengenai materi tersebut agar di pertemuan berikut kalian lebih siap lagi dalam kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, untuk kegiatan akhir dari pembelajaran kali ini, kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.